Hai, welcome back to my video. Jangan kaget sama mataku ini. Jadi kantong mataku tuh bener-bener besar banget, kayak udah habis nangis semingguan. Makanya aku pakai ini karena besok aku kerja dan aku harus bangun jam 4 pagi. So, seperti di judul, aku pengen ngajakin kalian buat ngikutin keseharian aku di tempat kerja atau di tempat praksis. Dan kebetulan karena sekarang ini aku lagi nggak ada di rumah sakit praksisnya, aku lagi ada di Außeneinsatz, yaitu lagi di ambulante Dienst, dan aku bakal sedikit lebih membahas tentang apa itu ambulante Dienst dan tentang jurusanku juga. Ya, habis ini aku mau tidur dulu dan sampai jumpa besok pagi. Gute Nacht und bis morgen. Hai, guten Morgen. So, sekarang aku udah siap-siap, guys. Sekarang udah jam 4.47. Jadi nanti aku berangkat 4.50. Dan it's my outfit. Ini baju dari ambulante Dienst tempat aku praksis. Kalau dari rumah sakit tuh beda ya. Rumah sakit biasanya warnanya marun gitu. Terus ini celananya dari rumah sakit. Kenapa aku udah pakai baju dari rumah? Karena aku tuh sampainya tuh mepet di sana. Dan biasanya tuh kita langsung berangkat gitu. Kita langsung naik mobil terus langsung berangkat. Karena beberapa pasien atau beberapa klien ya kita sebutnya kalau di ambulante Dienst itu mau di jam 6 mereka udah selesai gitu loh. Jadi mau nggak mau harus on time. Dan ya karena aku datangnya ke sana naik bus terus naik kereta, jadi nggak keburu kalau misalnya aku harus ganti baju di sana. Kita udah di bus. Hai, sekarang kita lagi ada di kereta. Tadi naik bus, sekarang naik kereta. This is meine Freundin. Und wie geht's? Bist du müde? Schon. Ja. Schau mal meine Augen. Ja. Wie Chinese. So guys, kita udah hampir selesai. Aku lagi di mobil, lagi nungguin koleginku. Dia mau beli roti di bakery. Dan karena aku bawa, jadi ya udah nggak usah beli. Ya. Hola, baik lagi sama aku. Oh ya, tadi aku sepulang kerja, aku langsung tidur siang. Jadi aku nggak sempat bikin video karena aku capek banget ya. Capek banget, terus nggak tahu kenapa kepalaku tuh pusing. Kayaknya karena telat makan ya. Nanti sekarang aku udah sehat lagi. Dan aku mau ngajakin kalian buat ke klinikum, tempat aku Ausbildung, kayak sentralnya, tempat hub-nya. Aku pengen ngambil seragam, sama aku mau ini ngasih seragam yang kotor. Sebenarnya biasanya kalau aku di rumah sakitnya sendiri, aku nggak boleh ya bawa baju seragam kayak gini ke rumah, itu nggak boleh. Tapi berhubung aku lagi ada di Außeneinsatz, yang dimana aku nggak mungkin bolak-balik ke rumah sakit setiap hari ya kan. Jadi kayak sekali ngambil aku kayak tiga pasang sekaligus, terus aku simpen di hanger gitu. Dan kalau udah habis ya aku balik lagi ke klinikum buat naruh yang kotor terus ngambil yang bersih gitu. Buat ke klinikum sendiri aku cuma tinggal jalan kaki aja, kayak cuma 5 menit sampai 6 menit lah ya. Dan ya, oh ya, tadi aku sebenarnya pengen ngobrolin masalah ambulante Dienst. Kita ngobrol pas udah nggak di jalan ya, biar lebih kedengeran. So, hari ini tuh termasuknya cuacanya asik, cerah. Dan by the way ini udah jam 6:30 kalau nggak salah, 6:30 malam, tapi masih
panas karena kita lagi di Zomerzeit atau waktu musim panas. Oke, sekarang nggak terlalu ramai banget ya, karena aku udah mulai masuk kawasan rumah sakit. Jadi si ambulansdienst yang tadi aku ceritain ke kalian bukan kayak ambulan yang kita tahu di Indonesia ya, yang nolong orang-orang kecelakaan, itu bukan. Di sini ada kayak gitu, tapi istilahnya bukan ambulan. Istilahnya di sini Rettungsdienst. Kalau ambulansdienst sendiri sebenarnya aku nggak tahu ya di Indonesia tuh kayak apa, ada atau enggaknya, karena aku dari Indonesianya nggak ada background perawat atau Pflege, dia aku kurang tahu. Tapi aku cuma bisa ngasih sedikit penjelasannya aja. Jadi si ambulansdienst ini kita bakal kayak pergi dari rumah ke rumah. Kita sebutnya bukan pasien tapi klien, yang dimana mereka memang butuh perawatan kayak suntik insulin atau butuh kontrol gula darah, pakai Strumpfe atau ganti kateter, ganti botol stoma, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga yang cuma kita datang buat ngasih obat juga ada. Ya, bervariasi kayak gitu. So, aku sekarang udah di gedung rumah sakitnya. Aku ngajakin kalian biar aku nggak takut ya, karena sebenarnya ini kan udah malam ya. Jadi ya, yuk ikut. Aku agak takut kalau kesini soalnya. So, ini tempat buat naruh baju yang kotornya. Kita masukin ke sini. Bentar ya. Oke, setelah udah dimasukin yang kotor, sekarang aku mau ngambil yang baru tuh di sebelah sana. So, let's go. So, sekarang sistemnya canggih karena udah ada kayak giniannya. Dulu tuh kayak cuma di mesin-mesin doang. Sekarang ada tempatnya sendiri. Masuk. Oke, aku udah selesai. Yuk pulang. So guys, aku udah selesai ngambil celananya. Aku tuh agak sedikit hati-hati aja sih kalau misalnya lagi ngerekam di gedung-gedung rumah sakit, karena aku kurang harus benar-benar selektif mana yang boleh mana yang nggak boleh. Makanya aku nggak berani kayak lama-lama kayak gitu, nggak bisa. Walaupun memang beberapa orang banyak ya yang bikin video-video di rumah sakit, tapi kalau aku sendiri pribadi nggak bisa. Jadi makanya kalau ada yang nanya buat bikin keseharian di rumah sakit secara detail kayak gitu-gitu, jujur aku nggak bisa, karena ya tadi itu gara-gara Datenschutz. Di Jerman ada Datenschutz dan itu cukup streng. Oke, ini aku mau balik ke rumah. Sebenarnya pengen jalan-jalan ya buat refreshing gitu, karena cantik banget hari ini. Tapi aku sendirian, jadi ya udah balik lagi aja. Maksudnya aku pengen keluar beli minuman, beli matcha atau ya pokoknya yang SS gitu. Tapi karena sendirian, udah malam juga, jadi ya udah. Sebenarnya dulu awal-awal aku di Jerman, walaupun aku sendirian, aku bakal keluar kalau aku punya waktu gitu, senang aja. Tapi sekarang nggak tahu kenapa nggak terlalu suka kalau sendirian. Kalau nggak benar-benar butuh suatu barang, aku nggak akan pergi. Oh ya, balik lagi ke ambulansdienst tadi ya. Di ambulansdienst ini juga
kita tuh belajar banyak hal ya, nggak cuma tentang keperawatan atau Pflege, tapi juga tentang sisi lain orang-orang di Jerman. Karena kita kan datang ke rumah mereka ya, kita tahu kondisi rumah mereka kayak apa. Terus di usia-usia mereka yang udah tua itu kayak gimana. Banyak ya pelajaran sebenarnya yang aku ambil di Ambulante Dienst ini. Sorry aku ngos-ngosan, asalnya agak sedikit naik jalannya. Kayaknya kita lanjut nanti aja ya di kamar. Tapi di kamarku tuh pencahayaannya kurang asik. Sebenarnya lebih senang kalau bikin video di luar kayak gini. Cuma ya itu, sekarang tuh suaranya tuh kalah sama suara kendaraan. Ini contohnya nih. Aku nyebrang dulu. Dan ya buat beberapa orang mungkin Ambulante Dienst ini tidak menyenangkan. Tapi menurut aku sendiri yang bikin gak menyenangkan itu karena aku harus dari rumah ke kantornya itu 1 jaman. Dan itu benar-benar anstrengan ya buat aku. Sonst sebenarnya oke-oke aja sih. Tapi hari pertama aku masuk angin karena kan jarang banget ya pergi naik mobil seharian gitu. Dari jam 6 kadang-kadang sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 11. Aku masuk angin weh. Capek. Kayak jalan kayak gini di cuaca yang panas tuh udah sangat menyenangkan. Ternyata hidup itu akan lebih indah kalau memang kita bisa bersyukur. Itu benar tau. Coba deh. Memang bersyukur itu kadang-kadang susah. Tapi dicoba deh. Hidup tuh terasa lebih ringan. Walaupun banyak masalah sebenarnya di belakang punggung ini. Tapi untuk menikmati momen-momen kayak gini juga perlu biar gak stres ya. Oh ya, aku sering banget kayak setiap kali bikin video gak sempat buat nutup videonya ya. Jadi kayaknya aku tutup aja dulu di sini video aku kali ini. Oke, jadi sampai sini dulu video aku kali ini. Aku harap kalian enjoy dan bisa diambil pelajarannya juga dari video aku. Sampai di video-videoku selanjutnya. Ciao.